Inilah contoh manusia rakus, wujudnya manusia tapi akhlaknya lebih rendah dari binatang. Dia awalnya kepengen dampingin Agus, setelah uang donasi itu berpindah, kenapa nggak ada pendampingan? Itu aja yang Agus tegaskan di situ gitu. Pendusta, pembohong, curang, culas, munafik. Dari situ juga udah perbedaan tuh. Nah, habis setelah dari Pondok Indah itu, kita dipanggillah ke podcast Densu lagi untuk mengkonfirmasi untuk kita meminta maaf lah situ, maksudnya apa namanya itu? Ya situ kita maksudnya menyelesaikan masalah lah di tempat ini, karena kan masalah pertama minta maaf terjadi pertama itu kan nggak berhasil. Apa kalau nggak kebanyakan makan uang badok, uang haram gitu tuh, aneh-aneh. Terus setelah itu Pak Denny tersendiri bilang gitu kan, kalau nanti uangnya katanya enggak kembali sama Agus katanya gitu, enggak dikasih sama saya yang menggantikannya. Aku mau kok ngantem wajahmu. Begitu kata Pak Denny kan. Nah terus di situ Pak Denny juga pesan itu, setelah ini jangan lagi bersosmed katanya gitu, ke Tenopen juga jangan, maksudnya menggiring opini lagi untuk keluarga kita, jaga nama baiknya gitu. Kami itu masih bau kencur, masih bau ini, nggak usah ngomong begitu lah, malu-maluin aja. Itu sudah disetting sistemnya, disetting alam bawah sadarnya adalah tidak mau dikasih solusi. Nah pulang dari situ kita dihajar lagi habis-habisan dengan menaikkan statement-statement dari apa namanya itu, dari netizen yang mendukung dia lah begitu kan, dari netizen yang ngomong-ngomong jelek-jelek dinaikin sama Tenopi untuk ke statusnya dia. Jongos, penjilat, munafik gitu kan, pembohong, pendusta. Masyarakat yang bener-bener nggak punya pamrih, ikhlas, tulus gitu kan, difitnah-fitnah. Sekarang nih mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus? Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Ya yang Agus butuhkan itu tindakan. Agus sekarang udah lancar ngomongnya, udah nggak sedih lagi. Ini lancar banget. Sebenarnya gue capek banget ya dengerin Agus sedih nongol lagi di FYP gue. Ini udah mau 2025 nih, ya kali dari 2024 ke 2025 setahun dong kasusnya. Gantian dong sama Agus yang lain gitu, capek gue. Kenapa harus ada somasi lagi, harus ada lapor sana lapor sini? Kenapa nggak tabayun aja gitu? Kan waktu di Kemensa sudah dibilangin tuh kalau nggak salah ya kan, kalau mau apa-apa tinggal tunjuk aja rumah sakit yang mana, ntar didepositin atau dirembes. Kenapa harus ada lapor-ngelapor? Ini yang dilaporin pengacaranya Tenovi. Bukannya dulu pernah nantang kalau nggak salah nggak butuh duit itu ya? Gimana sih? Kok sekarang kayak kemakan omongan gitu? Dan ini adalah balasan dari Bang Geri, tanggapan ya kan dari pengacaranya si Tenovi. Sebenarnya dia ini santai banget nanggepin si Agus ya kan, kayak nggak ada beban aja gitu, plong aja ya nyantai. Kata dia kalau mau laporin ya laporin, tapi sebenarnya itu prosedurnya udah ada. Kalau Agusnya mau berobat, tinggal tunjuk aja rumah sakit yang mana kayak gue jelasin tadi, ntar tinggal dirembes atau dideposit. Simple, masalahnya itu doang. Tapi si Agusnya bilang katanya Bang Geri ini kayak mempersulit dia gitu. Aduh, capek gue. Gimana menurut kalian netizen? Coba kalian komen di bawah deh. Perseteruan antara Alvin Lim dan Pratiwi Novianti semakin memanas, melibatkan berbagai pihak. Alvin Lim hadir di tengah kisruh donasi Agus Salim untuk melawan Pratiwi Novianti. Dalam sebuah video di YouTube Quenson TV, Alvin Lim mengklaim bahwa sebagian besar pramugari menyambi pekerjaan sebagai penghibur. Pernyataan ini jelas merugikan reputasi pramugari dan menciptakan stigma negatif yang luas. Perwakilan dari keluarga besar pramugari Yosefin didampingi kuasa hukum Adelina Amalia Bahri SHMH dan rekan pramugari Febri Ayu dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah penghinaan yang tidak dapat diterima. Dalam konferensi pers, Yosefin menegaskan, "Kami meminta Alvin Lim untuk segera meminta maaf secara terbuka di 5 media nasional, menghapus video tersebut dalam waktu 2x24 jam. Jika tidak, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum." Febri Ayu, seorang pramugari, mengatakan bahwa pelecehan terhadap profesi pramugari telah terjadi sejak lama, namun kasus ini menjadi puncak kemarahan seluruh pramugari. Untuk menjadi seorang pramugari haruslah menempuh pendidikan khusus
dan lulus uji kompetensi dengan Kementerian Perhubungan terikat prosedur keselamatan dan keamanan dalam pesawat, katanya. Febri juga menjelaskan bahwa pramugari sering mengorbankan waktu hari raya, keagamaan maupun hari-hari spesial bersama keluarga demi keselamatan penumpang. Kuasa hukum keluarga besar pramugari Indonesia, Adelina, menyampaikan akan melayangkan somasi kepada Alvin Lim dan pihak Koinsom TV. Pihaknya akan menempuh jalur hukum bila mana dalam 2 kali 24 jam Alvin Lim dan Koinsom TV tidak meminta maaf secara terbuka dan menghapus video tersebut. Jelas Adelina. Langkah hukum ini diharapkan menjadi pelajaran agar tidak ada lagi yang merendahkan profesi pramugari di kemudian hari. Somasi ini buntut dari perseteruan dengan mantan pramugari Pratiwi Novianti atau Teh Novi terkait kasus Agus Salim. Alvin Lim diduga menjadi penghinaan usai menyebut pramugari biasanya memiliki kerja sampingan sebagai pelacur dalam sebuah video. Dilansir dari Tribun News, Jumat 27 Desember 2024, perwakilan keluarga besar pramugari Indonesia, Yosefin, mengatakan sudah ada 3.000 orang pramugari ikut mendukung aksi somasi tersebut. Kami sudah mendapat kepercayaan dari rekan-rekan pramugari yang ada di Indonesia. Itu saja sudah lebih dari 3.000 orang yang sudah mendukung kami, ujarnya dalam konferensi pers Kamis 26 Desember 2024. Mereka menuntut permohonan maaf Alvin dalam waktu 2 kali 24 jam dan jika tidak memenuhinya akan menempuh jalur hukum. Sementara itu, pramugari lainnya, Adelina, menerangkan aksi ini tidak ada kaitannya dengan Novi dan mereka tidak ada komunikasi dengan mantan pramugari tersebut. Alvin Lim telah menanggapi keputusan keluarga besar pramugari Indonesia yang bisa saja menempuh jalur hukum jika dirinya tidak menyampaikan permintaan maaf terkait ucapan di sebuah video. Menurutnya itu adalah hak mereka, tetapi Alvin Lim menyatakan dirinya tidak akan meminta maaf. Kalau saya minta maaf berarti saya dong niat saya melecehkan. Saya bilang orang yang saya kenal, pramugari yang saya kenal, bukan semua, ujarnya kepada Kompas.com Sabtu 28 Desember 2024. Dia menyebut fenomena itu sebagai rahasia umum dan bukan hanya terjadi pada oknum pramugari, melainkan juga oknum aktivis. Alvin pun meminta keluarga besar pramugari Indonesia agar tidak terbawa perasaan. Sebab konteks awal ucapan di video yang beredar adalah untuk menanyakan sumber uang Novi yang dipakai untuk menghidupi yayasan. Konteksnya saja sudah jelas, di situ saya menanyakan uangnya dari mana. Jadi jangan keluar dari fokus, silahkan lapor saja, tidak masalah, kata Alvin. Di luar itu, Alvin menaruh curiga mengenai keberadaan keluarga besar pramugari Indonesia. Kalau dibilang persatuan pramugari, teman saya yang pramugari saya tanya, dia bilang nggak ada kayak gituan. Itu dibuat saja sama pihak NP, tambahnya.